Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak. Nah, hari ini kakak akan menjelaskan mengenai hukum Newton tentang gravitasi. Nah, subbab yang pertama yaitu gaya gravitasi. Apa itu gaya gravitasi? Nah, gaya gravitasi adalah gaya interaksi antara dua buah benda. Antara dua buah benda ini akan saling berinteraksi. Yang namanya adalah gaya gravitasi. Jadi, intinya gaya gravitasi adalah gaya tarik atau gaya interaksi antara dua buah benda yang bermasa M1 dan M2 dan terpisah sejauh R. Nah, sekarang dapat diformulasikan oleh Newton. Nah, sebagai berikut. F sama dengan G kali M1 dikali M2 dibagi dengan R kuadrat. Jadi dari perumusan ini didapatkan bahwa hubungan antara F dengan besaran yang lain adalah gaya gravitasi F berbanding lurus dengan perkalian antara kedua buah massa M1 dan M2, tapi F berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah. Ya, jangan lupa adik. Nah, F itu berbanding lurus dengan perkalian antara M1 dan M2, massa benda 1 dan massa benda 2, tapi F atau gaya gravitasi itu sendiri berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Ya, adik-adik, jadi jarak kuadrat bukan hanya jarak saja, tapi jarak kuadrat. Nah, di sini ada keterangannya. F adalah gaya gravitasi yang satuannya adalah Newton. Terus yang kedua adalah G besar. G besar ini beda dengan G kecil ya adik-adik. Jadi G besar itu enggak sama dengan G kecil. Itu tidak sama. G besar adalah konstanta universal gravitasi yang besarnya 6,67 kali 10 pangkat negatif 11. Satuannya Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Kemudian untuk M1 adalah massa benda pertama yang di sini. Ya, massa benda pertama satuannya harus dalam kilogram. Terus kemudian ada benda kedua yang mempunyai massa M2, satuannya juga dalam kilogram. Nah, sedangkan R itu adalah jarak pisah antara kedua benda. Dalam satuannya meter. Jadi di sini jelasin untuk ilustrasi gambarnya, ada dua buah benda, massa M1, massa M2, terpisah sejauh R ini. Hitungnya R itu dari pusat ya adik-adik, dari pusat massa. Jadi kalau bola ini berarti dari pusat, ya. Ini R-nya. Nah, karena menurut hukum Newton ini, kalau ada dua buah benda M1 dan M2, maka akan ada yang namanya gaya interaksi, namanya gaya gravitasi. Maka benda satu akan tertarik ke benda kedua, sehingga disimbolkan F12. Nah, begitu juga dengan benda 2. Benda 2 juga cenderung tertarik ke arah benda M1, sehingga di sini ada F21. Nah, besarnya F12 dan F21 itu sama. Jadi F12 dan F21 itu besarnya sama. Dan dicari menggunakan perumusan hukum Newton gravitasi seperti tertulis. F sama dengan G kali M1 M2 per R kuadrat. Ya adik-adik, jadi F12 dan F21 itu besarnya sama dan dapat dicari dari rumus ini. Oke. Nah, ini arah-arahnya harus paham adik-adik. Karena apa? Karena nanti aplikasi soalnya lebih banyak. Kalian harus paham ini ketarik kemana, ini ketarik kemana. Oke? Nah, setelah itu kakak akan menjelaskan tentang beberapa aplikasi soal mengenai gaya gravitasi. Untuk yang pertama, aplikasinya yaitu di soal itu biasanya ada dua keadaan, ada dua kondisi. Yang pertama atau awalnya, benda bermassa M1 dan benda bermassa M2 terpisah sejauh R. Terpisah sejauh R, maka akan mengakibatkan gaya interaksi sebesar F. Nah, itu awal, kondisi awalnya. Terus kemudian ternyata di soal tertulis bahwa M1 diubah. Massa awalnya M1 ini diubah jadi M1 aksen. Terus kemudian massa 2 juga diubah jadi M2 aksen. Jaraknya juga dipisah, yang awalnya R jadi R aksen. Maka otomatis F-nya juga akan berubah jadi apa? Jadi F aksen. Karena komponennya
masanya berbeda, R-nya juga berbeda. Maka F-nya, gaya tarik gravitasinya juga pasti berbeda. Begitu adik-adik. Nah, kalau adik-adik mendapatkan soal semacam ini untuk kondisi awal seperti ini, setelahnya itu seperti ini. Nah, adik-adik bisa menggunakan perumusan dari F dibagi F aksen sama dengan massa 1 dikali massa 2 untuk kondisi yang awal belum diubah. Nah, dibagi dengan M1 aksen dikali M2 aksen. Ini adalah massa pertama yang setelah diubah, dan ini massa benda kedua setelah diubah, dikalikan. Nah, ini dikalikan dengan jaraknya berbanding terbalik. Adik-adik ingat ya, karena tadi yang sudah kakak jelaskan di gaya gravitasi itu F berbanding terbalik dengan R. Sehingga apa? Ketika yang di bawah itu aksen, maka R-nya yang aksen itu ada di atas karena berbanding terbalik. Ya, jadi dikali dengan R aksen dibagi R. Jangan lupa dikuadratin, ya, karena dia berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Lagi-lagi dengan jarak kuadrat. Oke? Nah, kalau kalian menemukan soal semacam ini, kalian bisa menggunakan perumusan seperti ini. Dengan F aksen adalah gaya sekarang setelah massa diubah atau jaraknya diubah. Nah, sedangkan F adalah gaya interaksi pada kondisi awal. Ya Kak, bagaimana kalau misalkan massanya salah satunya tetap Kak? Kalau salah satu massa tetap, tetap pakai rumus ini, tidak masalah. Jadi nanti M1 aksen tetap Kak. Ya M1 nya nanti bisa dicoret seperti itu. Ya, misal ini ada M, terus kemudian M2 adalah 2M. Terpisah sejauh R, gayanya F. Nah, sekarang kakak ubah yang M1 itu tak ubah jadi 2M, ya. Ini 2M, terus kemudian M2 aksen ini tak buat tetap 2M. Besarnya sama kan? 2M nggak berubah. Jaraknya saya jadikan jadi 2 kali R, 2 kali semula. Awalnya R, sekarang 2R. Maka F aksennya berapa? F aksen itu adalah gaya interaksi atau gaya gravitasi sekarang. Adik-adik bisa menggunakan perumusan seperti ini. Oke. Nah, kita aplikasikan ya. F mula-mulanya adalah F. Kita tulis F seperti ini. Terus kemudian per F aksen ini yang kita tanya. Sehingga F aksen terus kemudian sama dengan M1. Ini adalah massa benda pertama sebelum diubah. Massa benda pertama awalnya adalah M. Kita tulis M. Terus kemudian ada M2. M2 ini adalah massa benda kedua pada kondisi awal. Di sini ada 2M. Berarti dikali dengan 2M. Seperti itu. Terus kemudian dibagi dengan M1 aksen. M1 aksen itu adalah massa benda pertama setelah diubah. Karena dia diubah mula-mula M dijadikan 2M, berarti M1 aksennya adalah 2M. Kita tulis 2M seperti ini. Terus kemudian di sini masih ada M2 aksen. M2 aksen itu adalah massa benda kedua setelah diubah. Awal mulanya 2M, terus kemudian tetap Kak jadi 2M. Ya kalian tetap tulis 2M di bawah itu. Ya, jadi tetap meskipun nggak diubah, tetap kalian tulis. Terus kemudian masih ada lagi rumusnya dikali dengan R aksen. R aksen ini adalah jarak setelah diubah. Nah awalnya kan R, sekarang diubah menjadi 2 kalinya, 2 kali semula, yaitu 2 kali R. Berarti R aksennya adalah 2R. Ya adik-adik, jadi di sini ditulis 2R dibagi dengan R mula-mula atau jarak mula-mula. Mula-mulanya sebesar R. Nah, kalian tulis R di sini, terus jangan lupa ada kuadrat. Ya. Terus di sini juga bisa dicoret 2M dicoret. Terus kemudian ada M dicoret. Berarti di sini tinggal 1. Sampai sini paham? Oke, kakak lanjut. Di sini ada F per F aksen tetap. Terus kemudian ini tinggal 1/2 dikalikan. Nah, di sini ada R dicoret. Tinggal 1 yang bawah, yang atas tinggal 2.
Nah, jangan lupa dikuadratkan. 2 kuadrat 4 dibagi 1 kuadrat 1, sehingga menjadi 1 kali 4 8. Yang bawah adalah 2, 8 per 2. Oke, atau ini sama dengan 4 ya adik-adik. Maaf, di sini 4, 8 bagi 2 4. Oke, setelah itu yang kita cari adalah F aksen. Berarti kali silang adik-adik. F aksen adalah, nah F aksen dikali dengan 4. Berarti 4 F aksen sama dengan F. Sampai sini jadi pahami ya, dikalikan silang F. Oh iya, ada kesalahan adik-adik di sini. 1 kali 4. Sorry ya, di sini 1 kali 4 ini 4. Ya, kakak makanya tadi salah tulis. Nah, terus kemudian di sini 4 bagi 2 itu adalah 2. Benar yang mula tadi. Nah, terus kemudian di sini kalikan silang F aksen dengan 2 berarti 2. Nah, ini F-nya dikalikan 1 karena ini kan 2 per 1. Ya. Sehingga F aksen adalah 1/2 dari F. Jadi kita dapatkan bahwa F aksen atau gaya tarik gravitasinya itu sekarang adalah setengah dari gaya tarik mula-mula. Seperti itu. Nah, ini untuk aplikasi soal yang pertama. Banyak sekali adik-adik untuk pengaplikasian dari hukum gravitasi Newton ini. Nah, untuk aplikasi soal selanjutnya bisa adik lihat di video selanjutnya. Cukup sekian untuk materi gaya gravitasi, kita lanjut ke video berikutnya.